Oke, hari ini pagi-pagi hanya yang ikut 55 dari 78. Ya, nggak tahu kemana. Hampir 22. Oh, sepertiga nggak masuk. Saya nggak tahu. Ya, mungkin karena permulaan puasa barangkali ya hari ini ya. Oke. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa bagi adik-adik mahasiswa yang Muslim yang melaksanakan ibadah puasa ya, karena informasinya hari ini sudah mulai ibadah puasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana Dek? Tidak ada? Kalau tidak, saya lanjut dengan kesetimbangan asam basa ya Dek ya. Oke, saya share dulu ininya. Nah. Oke, bisa kelihatan slide-nya, Dek? Terlihat, Pak. Nah, asam basa ya. Oke, kita lanjut sekarang asam basa. Nah, dasar-dasar berkaitan perhitungan asam basa nanti, adik harus harus menguasai kesetimbangan tadi ya. Oke, terutama dalam kaitannya dengan perhitungan kesetimbangan. Oke. Kita lanjut pelan-pelan ya. Asam. Nah, asam itu apa? Kita juga sudah belajar mengenai kaitan dengan asam di depan ya. Itu pada waktu kita belajar mengenai stoikiometri ya. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Oke, asam ya jelas di sini rasanya asam, sudah pastikan ya. Oke, contohnya di sini adalah asam asetat. Asam asetat itu sudah umum ya. Oke, asam cuka. Oke. Kemudian asam-asam yang ada di dalam buah-buahan, oke, biasanya sering kenal sebagai asam sitrat, oke, asam sitrat, oke, ini umum, biasanya ibu-ibu sering digunakan untuk buat makanan, rujak, oke, kemudian asam sitrat itu ada di dalam buah-buahan biasanya, oke, asam sitrat, oke, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian dia mudah bereaksi dengan logam, sekali lagi, mudah bereaksi dengan logam sehingga menghasilkan gas hidrogen. Oke. Kemudian bereaksi dengan karbonat atau bikarbonat, nanti akan menghasilkan gas CO2, tentunya di sini ya. Jadi kalau dengan logam bisa menghasilkan gas hidrogen, tetapi kalau dengan senyawa-senyawa karbonat dan bikarbonat nanti akan menghasilkan karbon dioksida. Oke. Nah, beda dengan basa. Oke. Beda dengan basa. Basa ya jelas. Oke. Rasanya pahit biasanya ya. Oke, rasanya pahit. Biasanya kalau adik mandi kena sabun lidahnya ya itulah, atau mungkin deterjen sebagai pencuci pakaian. Nah, makanya di situ adalah terasa pahit. Nah, di sana ada suasana basah. Oke. Nah, beberapa contoh di sini diberikan adalah sabun. Oke, ya saya kira sudah semuanya diketahui di sini ya, sabun. Nah, ini yang penting. Oke. Jadi teori asam basa ada 3 ya, sudah belajar kan ya. Ada teori Lewis, ada teori Arrhenius, dan ada teori Bronsted-Lowry. Oke, Bronsted-Lowry. Nah, yang umum atau sering digunakan biasanya adalah teori Arrhenius. Kenapa? Karena pelarutnya hanya menggunakan air. Perhatikan, pelarutnya hanya menggunakan air. Nah, apa itu asam menurut teori Arrhenius? Adalah asam yang dapat menghasilkan H+. Oke, sekali lagi, asam dalam pelarut air, nah biasanya khusus untuk air, di dalam kaitan dengan teori Arrhenius, maka akan menghasilkanlah H+ dan Cl-. Nah, perhatikan, selalu sih umumnya adalah H3O+, ya.
Sekali lagi H3O+. Jadi itulah zatnya, bukan H+. Namun, perhatikan. Jadi karena H+ ini mirip sifatnya dengan ini, maka sering dituliskan H+ untuk menyingkat saja. Seharusnya sih adalah H3O+. Oke, seharusnya adalah H3O+. Kenapa? Karena H+ mudah bergabung dengan air, oke, menghasilkanlah yaitu H3O+, oke. Jadi bukan H+ ya, Dek ya. Jadi dalam kaitannya dengan realnya di alam bahwa reaksi antara asam dengan H2O nanti akan menghasilkan H3O+, bukan H+. Oke. Namun, sekali lagi, karena sifatnya mirip dengan H+, kita sering dituliskan dengan H+. Oke, bisa ngikutin Dek ya? Saya ulang sekali lagi, realnya H+ dengan H2O itu bergabung, menghasilkan H3O+. Namun karena sifatnya sama dengan H+, boleh disingkat, sekali lagi boleh disingkat menjadi H+. Oke, jadi H3O+ itu nanti disingkat menjadi H+. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya, kalau menurut teori Arrhenius, basa adalah jelas menghasilkan OH- di sini. Oke, OH-. Oke, jadi menurut teori Arrhenius bahwa yang dimaksud dengan basa adalah suatu zat yang menghasilkan OH- dalam air. Makanya teori Arrhenius itu sangat-sangat sederhana, hanya berlaku untuk pelarut air. Oke, contoh misalkan amonia. Amonia adalah basa, kemudian dilarutkan dalam air, ada pelarut air, maka di sini akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Perhatikan ini. Oke. NH4+ dan OH-. Jadi ini adalah berkaitan dengan basa, indikasi adanya basa, sedangkan H+ itu indikasi menyatakan adanya asam. Oke, sesuai dengan teori Arrhenius. Sehingga reaksi sebenarnya kaitannya dengan asam dengan basa adalah reaksi penetralan. Oke, Dek? Reaksi penetralan apa? Itu H+ dengan OH- nanti akan menghasilkanlah air. Oke? Jadi saya ulang sekali lagi untuk mengingatkan saja bahwa reaksi antara asam dan basa di dalam teori Arrhenius adalah reaksi penetralan. Apa saja? Yaitu antara H+ dengan OH- menghasilkan H2O. Oke deh, bisa ngikutin ya? Karena Arrhenius adalah yang paling sederhana. Pelarutnya hanya air. Oke, kalau asam ya menghasilkan H+, tapi kalau basa berarti menghasilkan OH-. Oke, saya lanjut, saya kira nggak masalah. Nah, berikutnya adalah Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry berlaku lebih umum karena berlaku untuk seluruh pelarut, apapun pelarutnya. Jadi teori Bronsted-Lowry itu berlaku lebih umum karena bisa menggunakan bermacam-macam jenis pelarut. Nah, apa itu asam menurut Bronsted? Asam adalah zat yang bisa menghasilkan, yaitu donor proton. Donor proton ya sama dengan H+ juga kan ya. Donor proton. Sebaliknya basa adalah akseptor proton, yang bisa menerima proton. Kan sama-sama saja ya. Donor artinya zat yang memberikan atau mendonorkan H+ atau proton. Sebaliknya basa menurut Bronsted-Lowry adalah penerima daripada proton. Nah, makanya ini berlaku lebih umum. Kalau kita perhatikan di sini, misalkan amonia dengan air, kira-kira yang mana memberikan protonnya? Kalau yang memberikan proton, itu berartilah dia asam menurut
Bronsted. Sedangkan yang menerima proton adalah basa menurut Bronsted. Oke. Nah, di sini juga sebelah kanan juga bisa seperti itu kalau kita perhatikan di sini. Yang mana sebelah berupa asam di sini? Ya, jelas NH4+ karena bisa memberikan protonnya ke OH-. Sedangkan OH- bisa menerima proton dari NH4+. Makanya di sini nanti ada istilah asam basa konjugasi. Oke. Asam basa konjugasi. Ini adalah basa, maka asam konjugasinya adalah NH4+. Oke. Kalau ini adalah asam konjugasi daripada OH-. Oke, bisa ngikutin, Dek? Halo? Dan ini nanti akan bergantung pada lingkungan. Oke, bergantung pada lingkungan. Nah, contoh misalkan kalau saya tambahkan di sini larutan NaOH. Oke, kalau saya tambahkan NaOH, maka NH3 bersifat apa, Dek? Halo? Dek? Kalau saya dekatkan atau saya tambahkan NaOH dengan amonia, maka amonia bersifat apa, Dek? Halo? Masih kedengaran suara saya? Dek? Masih kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Pak. Oke, berarti NH3 termasuk apa di sini kalau saya dekatkan dengan NaOH? Ayo, Dek. Menjadi apa di sini? Halo? Ayo. Tadi sudah, kan ini kan ya. Oke, asam menurut Bronsted adalah yang mendonorkan protonnya. Kalau basa yang menerima protonnya. Kan kira-kira itu. Ya. Oke, sekarang NH3 dengan NaOH. NH3 bersifat apa jadinya? Basa, asam? Halo? Halo, Dek. Bagaimana? Tadi sudah disinggung kan? Oke, Bronsted, asam Bronsted ya zat yang mendonorkan protonnya ya. Nah, di antara ini yang mana mendonorkan protonnya, NH3 atau NaOH? Belum? Ini sudah dapat di SMA ya, udah umum ini kan? Halo, Dek. Oke, yang gampang lebih dulu dah. Oke. Kalau saya punya asam asetat, oke, asam asetat. Oke, asam asetat dengan H2O. Oke, menjadi apa, Dek? Kalau yang mana asam? Kalau lihat antara H2O dengan CH3COH. Halo? CH3COH yang asam, Pak. Oke, menjadi apa kalau gitu? CH3CO, Pak. Oke. CH3CO-. Oke. Perhatikan di sini. Oke, kalau biar sama aja ya. Jadi di sini adalah H3O+ kan ya. Dan CH3COO-. Perhatikan. Oke. Jadi ini adalah asam, ini berarti basa. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan asam basa konjugasi. Nah, ini asam, ini basa. Oke. Jadi perhatikan di sini, saya bisa tuliskan di sini, ini adalah basa, sedangkan ini ada asam konjugasinya. Oke. Sedangkan ini adalah asam. Oke. Maka ini adalah basa konjugasinya. Oke. Jadi air di sini
bisa berperan sebagai asam, bisa juga berperan sebagai basa, tergantung kondisinya, lingkungannya. Nah, kebetulan H2O lingkungannya dengan NH3 yang bersifat basa, maka H2O akan bersifat sebagai asam. Kalau H2O berada di lingkungan asam, contohnya ada CH3COH, maka H2O bersifat basa. Nah, sekarang kalau saya punya NH3, oke, tadi kalau dekat dengan H2O, berarti NH3 bersifat basa. Nah, sekarang kalau saya dekatkan dengan NaOH, oke, berarti NH3 bersifat apa, Dek? Halo? Kan udah kasih tahu kan, tergantung suasananya kan. Oke, yang mana lebih kuat? Basanya NH3 atau NaOH, Dek? NaOH, Pak. NaOH, oke. Kalau NaOH lebih kuat basanya, berarti NH3 bersifat apa? Asam, Pak. Asam. Nah, kalau dia asam menjadi apa? Karena kan ini mendonorkan protonnya, benar nggak? Menjadi apa NH3, Dek? Ayo. NH2, Pak. NH2 apa? NH2 min. Nah, gitu dong ya. NH2-. Nah, sekarang ini menjadi apa? Karena mendonorkan protonnya. Nah, perhatikan di sini. Ini nanti akan berubah menjadi NH plus H2O. Benar nggak? Oke. Berarti ini adalah asam, ini basa. Berarti ini adalah asam, ini basa. Oke. Ada asam basa konjugasinya. Nah, yang penting kalau asam adalah yang memberikan protonnya, donor proton. Jadi NH3 bersifat sebagai asam sekarang. Karena NaOH menerima proton sehingga dia bersifat sebagai asam. Oke, kalau NH2 sekarang ini bersifat sebagai, karena bisa menerima proton, maka dikenal sebagai basa konjugasinya, ya. Sedangkan Na plus H2O, nah ini perhatikan ini, oke, yaitu kaitannya dengan asam. Makanya tergantung daripada lingkungannya, sama dengan kita. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang bodoh, berarti kita termasuk apa, Dek? Orang pintar, benar nggak? Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang lebih pintar, kita termasuk apa, Dek? Ya kurang pintar kan ya, atau jadi anak bodoh kan, kira-kira situ ya. Oke, makanya tergantung daripada lingkungannya. Oke, bisa ngikutin, Dek? Asam basa menurut Bronsted-Lowry, oke, tergantung lingkungannya. Apakah lingkungannya dalam suasana asam atau lingkungannya dalam suasana basa. Oke, saya kira ini sudah ada di SMA ya, seharusnya adik sudah lebih mengerti kan ya. Oke. Oke, nah ini kaitannya dengan asam basa. Oke, asam H2O. Jadi basa adalah NH3 berarti, sedangkan yang sebelah kanan berarti ada asamnya NH3, itu asam basa konjugasinya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini contoh yang lain. Oke, contoh yang lain. Nah, ini ada asam basa konjugasinya. Oke. Begitu juga sebaliknya, basa, sedangkan ini adalah asam konjugasinya. Oke deh ya. Bisa ngikutin ya. Jadi atom nanti sering akan keluar juga ujian seperti ini deh. Oke. Bukan hanya ujian, tapi dalam perhitungan juga itu berkaitan dengan ketetapan keseimbangan asam dan basa. Nanti kita akan lihat. Oke, saya kira lanjut ya. Nah, sekarang udah bisa mengikuti deh kaitannya dengan Bronsted-Lowry dan perbedaannya dengan Arrhenius. Sudah ya? Saya bisa lanjut? Halo? Saya lanjut kalau gitu ya. Oke, sifat asam basa daripada air sekarang. Oke, nah tadi air
bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa menurut Bronsted, asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke. H2O termasuk elektrolit lemah. Artinya terurai tidak sempurna, menghasilkan H+ dan OH-. Perhatikan di sini, Dek. Air dalam keadaan murni, cair, liquid, berada dalam keadaan setimbang, menghasilkan H+ aqua, jadi berada dalam keadaan air, OH- aqua. Nah, perhatikan di sini. Apa artinya ini? Bolak-balik, Dek. Halo? Apa artinya dia bolak-balik? Artinya terionisasi sebagian atau terurai hanya sebagian. Jadi lebih banyak sisa ya. Makanya dia berada dalam keadaan setimbang. Perhatikan. Oke. Jadi di sini berarti kalau ada tanda panah ke kiri dan ke kanan, berarti dia termasuk elektrolit yang tidak terurai sempurna. Apa artinya tidak terurai sempurna? Berarti ya terurai hanya sebagian. Oke. Oke, jadi nah ini adalah autoionisasi daripada air. Jadi hanya terurai, terionisasi sebagian. Oke, nah ini reaksinya saya kira. Oke. Jadi H2O dengan H2O akan menghasilkan H3O+, perhatikan, dan OH-. Ya, bisa disingkat karena tadi sudah kan bisa disingkat menghasilkan seperti ini. Sama persis, tidak ada bedanya sifatnya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi H+-nya bisa diambil oleh H2 dari oksigen. Oke, membentuk nanti seperti ini. Nah, ini lepas. Jadi ini menuju ke sini, kemudian ini lepas sehingga menghasilkanlah seperti ini. Oke. Ini adalah mekanisme reaksinya. Perhatikan. Mekanisme reaksi penguraian daripada air. Oke. Jadi mekanisme reaksi penguraian dari air menghasilkan H3O+ dan OH-. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini reaksinya secara umum. Oke. Jadi air terurai di dalam air menghasilkan H3O+ dan OH-. Oke, perhatikan terurai sebagian. Artinya masih banyak sisa yang berada dalam keadaan air. Oke. Jadi hanya terionisasi sebagian. Oke, perhatikan asam basa. Ya, ada asam, jadi ada basa konjugasinya. Kemudian yang satunya bersifat sebagai basa, pasti ada asam konjugasinya. Oke, Dek. Ya, ini kaitannya dengan air. Yang gampang aja dulu. Oke. Nah, kalau ini sudah mengerti, baru kita menginjak lebih lanjut adalah kaitannya dengan ion. Apa saja yang dihasilkan di dalam air. Oke. Nah, seperti biasa tadi sudah disinggung. Jadi H2O cair terurai sebagian menghasilkan H+. Oke, sekali lagi H+ itu tidak ada ya, hanya mengingatkan saja. Ini biasanya H3O+, oke? Ya, disingkat menjadi H+ boleh. Nah, perhatikan kaitannya dengan tetapan kesetimbangannya. Nah, karena jumlah airnya terlalu banyak, sesuai dengan kaitannya dengan kaidah kesetimbangan kimia, berarti H2O merupakan tetapan. Oke, tetapan kali tetapan, ya namanya tetapan. Perhatikan, tetapan kali tetapannya sekarang namanya KW. KW itu pasti akan, maaf tidak stabil di sini internetnya. Oke, masih kedengaran suara saya, Dek? Halo? Masih, Pak. Masih ya. Jadi saya ulang sekali lagi, berdasarkan kaidah kaitannya dengan kesetimbangan kimia, saya bisa tuliskan Kc, yaitu parameter konsentrasi tetapan kesetimbangan daripada air sama dengan seperti ini. Oke. Nah, karena air
merupakan konstanta, itu jumlahnya banyak, berarti praktis tidak berubah. Jadi merupakan konstanta, sehingga konstanta kali konstanta, nah sama dengan perkalian ion H+ dan OH-. Dan ini nanti disingkat sebagai KW. Oke, di SMA sudah ada KW. Oke, KW itu adalah yaitu tetapan hasil perkalian ion-ion di dalam air. Oke, jadi perhatikan ini KW atau konstanta produk ion daripada air itu adalah yaitu produk konsentrasi H+ dan OH- dalam satuan molar, oke, pada suhu tertentu. Nah, perhatikan ini suhunya tertentu. Biasanya kita digunakan 25 derajat Celcius ya, oke. Makanya kalau ada tetapan pasti ada suhunya berapa, karena tetapan sangat bergantung pada suhu. Perhatikan. Ya. Oke, jadi KW kita sudah tahu, yaitu tetapan hasil kali ion-ion dalam satuan molar dari air ya pada suhu tertentu, dalam hal ini suhu 25. Nah, sehingga nanti akan diperoleh, nah pada suhu 25 maka konstanta perkalian ion-ion atau KW daripada air itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Sekali lagi, tetapan keseimbangan tidak ada satuan. Oke, sesuai dengan kaidah keseimbangan kimia. Oke, dari sini saya bisa mencari besarnya H+ dan OH- kebetulan sama karena kan awalnya tidak ada, kalau terurai yaitu jumlah H+ dan OH- itu sama, sehingga dari sini kita bisa menghitung yaitu besarnya konsentrasi daripada H+ dan OH-. Kalau konsentrasi H+ sama dengan OH-, yaitu sama-sama 10 pangkat minus 7. Berarti ya, kalau kita perhatikan sini, jadi OH- dengan H+ itu sama dengan 10 pangkat minus 7 berarti. Oke. Artinya H+ sama dengan OH- berarti zat tersebut adalah netral. Oke. Kalau H+-nya lebih banyak, artinya cenderung suasananya berada dalam suasana asam. Maka ini bersifat sebagai asam. Oke. Namun sebaliknya, kalau OH-nya lebih besar, maka suasananya basah. Maka di sini dikenal larutan basah. Oke. Nah, yang menentukan nanti besarnya konsentrasi OH+, OH+ dan OH- maksudnya itu adalah besaran 10 pangkat minus 7. Oke, molar ya, perhatikan ini molar. Kalau sudah ini artinya satuannya molar. Jadi besarnya OH- dan H+ untuk larutan netral sesuai dengan yaitu KW daripada air, yaitu 10 pangkat minus 7 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang berapa konsentrasi OH dalam HCl yang konsentrasi hidrogennya adalah 1,3, Dek? Silakan, Dek, saya kasih waktu 2 menit. Berapa konsentrasi OH- oke, di dalam larutan asam yang konsentrasinya adalah 1,3 M. Oke, Dek, sudah mulai pelan-pelan latihan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan, Dek.
Oke, berapa nilainya, Dek? OH minusnya berapa? Halo? Berapa, Dek? Berapa, Dek? OH minus? Halo, Dek, berapa? Berapa nilainya? Pak Adik sudah tidur pagi-pagi? Oke, berapa, Dek? Nilai OH dalam larutan 1,3 M HCl. 7,692 kali 10 pangkat 15. 10 pangkat minus 15. 7,69 692. 10 pangkat 15. Minus 15. minus 15 molar berarti ya. Molar ya satuannya? Iya. Oke, coba kita lihat. Oke. Jadi sesuai dengan KW, nah pada suhu 25 ya, kalau tidak disebutkan suhunya 25 ya pasti 25 ya. Oke. Nah, dari sana H plusnya kita punya H plus 1,3 M, oke, dari HCl, karena HCl itu nanti termasuk elektrolit kuat, jadi terurai sempurna. Oke, maka saya bisa menghitung OH minus seperti biasa. Ya sebenarnya gampang sekali sebenarnya ya, karena kan ini sudah dasar-dasarnya harus kuat, seharusnya bisa semua. Oke. Jadi 1, oke, maka nilainya nanti akan dibulatkan 7,7 10 pangkat minus 15 M. Gampang kan ya? Oke, sama persis. Oke, kalau ini sudah. Oke, berikutnya. Oke, sekarang kaitannya dengan pH. Oke, pengukuran kaitannya indikasi daripada keasaman. Oke, karena kita tahu asam itu adalah kaitannya kan H plus harus lebih besar dibanding minus 7, perhatikan molar ya. Jadi suatu asam di mana H plusnya harus lebih besar dari 10 pangkat minus 7 molar. Nah, kalau kita perhatikan di sini angkanya kan sangat-sangat kecil segitu ya, 10 pangkat minus 7 molar. Nah, supaya lebih enak menuliskannya dan sebagainya ya, jangan terlalu kecil 10 pangkat minus 7, maka ada persamaan umum seperti ini yang dikenal sebagai persamaan Anderson. Oke, jadi pH, perhatikan P huruf kecil ya, hanya besar, yaitu minus log konsentrasi H+, sesuai dengan teori Anderson. Oke, sehingga nanti pada saat netral berarti H plusnya kan sama dengan OH minus, di mana perhatikan sesuai dengan suhu 25 derajat Celcius, H plus maupun OH minus itu sama dengan 10 pangkat minus 7. Sehingga dari sini kita bisa mencari pH. Nah, kan lebih enak kan ya, dibanding menuliskan konsentrasinya 10 pangkat minus 7, maka lebih gampang menuliskan pH itu udah langsung 7 kan ya. Itu seperti bilangan yang sederhana kan ya.
Oke. Oke, berikutnya kalau dia asam berarti H plusnya lebih besar dari OH minus. Berarti H plusnya lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Nah, kalau lebih besar, pH-nya bagaimana, Dek? Lebih kecil atau lebih besar dari 7 kalau asam? Oke, H plusnya sudah tahu nilainya. Kalau asam pasti lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Berarti pH-nya sesuai dengan persamaan Henderson di atas, lebih kecil atau lebih besar, Dek? Gampang kan ya? Oke, langsung saja. Oke, karena sudah ada di SMA ya. Jadi asam, jadi pH kurang dari 7 sesuai dengan persamaan ini ya, jangan sampai salah. Oke. Berikutnya kalau basa adalah kebalikannya berarti OH minus nanti akan lebih besar dari 10 pangkat minus 7 atau H plusnya kurang dari 10 pangkat minus 7 sehingga pH lebih besar dari 7. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya, kalau pH naik berarti keasaman semakin turun naik, Dek. Kalau pH naik berarti keasaman naik atau turun? Halo? Halo, Dek, bagaimana? Kalau pH naik berarti keasaman bagaimana, Dek? Turun, Pak. Turun. Ya, ini yang mengingatkan SMA kan dari nilai ini kan ya. Oke, dari ini kan ya. Oke. Jadi pH naik berarti keasaman turun. Oke, H plusnya turun atau OH minusnya naik. Oke, maaf. Kalau pH naik ya, pH naik berarti H plus turun atau OH naik. Berarti keasaman pasti akan turun. Oke, keasaman turun. Oke, nah ini alat yang sering digunakan untuk mengukur pH atau kaitannya dengan indikator keasaman, yaitu yang dikenal sebagai pH meter. Oke, saya kira di SMA sering sudah mengukur pH larutan dengan menggunakan pH meter. Nah, adapun alat yang digunakan, nah ini adalah alat utamanya pH meter. Kemudian ini ada kaitannya dengan katoda, oke, kaitannya dengan elektroda yang digunakan. Jadi elektroda berarti ada dua, katoda dan anoda, kan kira-kira situ ya. Oke, nanti akan keluar di sini pH-nya. Nah, ini tinggal larutan saja. Oke, larutan yang mau diukur pH-nya. Oke. Jadi kita tahu kalau tadi sudah mengenal pH, kita juga mengenal pOH, sama persis, tidak ada bedanya. Oke. Jadi kalau pOH seperti itu, maka saya bisa tuliskan nanti pH. Nah, pH plus pOH. Oke, ini kan sama ya, minus log H plus minus log OH minus sama dengan 14, sama dengan KW ya. Oke, PKW maksudnya. Sama dengan PKW. Oke. PKW. Oke. PKW perhatikan ini ya. PKW itu sama dengan 14 ya. Oke. PKW. Oke, jadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Sekali lagi, ini diukur pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar lah ya. Oke, suhu kamar. Oke, nah apa ini? Nah ini sebagai contoh saja. Oke, terakhir. Jadi pH daripada air hujan ya dalam suatu daerah tertentu, ceritanya itu ada di Amerika, adalah 4,82. Oke, ada disuruh menentukan konsentrasi daripada H+ dari air hujan tersebut. Gampang ya, langsung saja. Jadi pH sama dengan segitu, pH-nya sudah tahu, yaitu tinggal cari H+-nya. Oke, H+-nya tinggal nanti akan sama dengan
1,510 pangkat minus 5 M molar. Oke. Jadi satuan daripada ini adalah dalam satuan molar ya, jangan sampai salah. Oke, sedangkan pH tidak ada satuannya karena log ya, minus log molar, minus log dari suatu konsentrasi satuan molar. Sekali lagi ingat ya, satuannya molar, tidak boleh yang lain. Oke. Nah, coba ini deh. Konsentrasi ion dari sampel darah adalah 2,510 pangkat minus 7 M. Berapa pH daripada darah? Oke, langsung saja ya. Dari sini kita bisa mencari pOH langsung. Oke, pOH kita tahu, maka pH kita tahu karena kita tahu total daripada pH dan pOH sama dengan 14. Oke. Jadi pOH kita tahu, nah sebesar 6,6 sehingga pH daripada darah itu 7,4. Ya, oke. Saya kira ini gampang-gampang. Oke, karena waktu ya saya nanti lanjutkan minggu depan hari Senin ya. Kita lanjutkan kaitannya dengan larutan elektrolit. Ya, ada elektrolit lemah dan elektrolit kuat kaitannya dengan asam basa. Nah, ini adik-adik harus sudah belajar, harus sudah di luar kepala mengenai kaitannya dengan kesetimbangan kimia. Karena di sini akan banyak dipakai di dalam asam basa. Itu kesetimbangan asam dan kesetimbangan basa. Oke, saya kira sekian dulu kaitannya dengan asam basa. Kalau ada yang perlu ditanyakan, deh, silahkan. Saat ini sudah berkurang 2 orang lagi. Misi, Pak. Silahkan. Untuk absen tadi pagi saya kelewat, Pak, tapi dari awal perkuliahan saya udah ikut masuk Zoom-nya, Pak. Oke, kenapa lupa? Iya, Pak. Oke, ya. Yang penting, sekali lagi, adik sudah masih lebih dari 80% tidak masalah. Oke? Yang penting, lebih dari 80% sekali lagi tidak masalah. Makanya jangan terulang kembali, jangan sampai di bawah 80%. Maksudnya masuknya ya. Oke. Oke deh, saya kira nggak masalah, nggak problem ya. Kalau kurang dari 80% baru, maksudnya kalau adik masuk kurang dari 80%, artinya 20% absensi baru bermasalah. Nanti tidak diikut sertakan ikut ujian akhir, ujian perbaikan misalkan. Oke, saya kira tidak masalah ya. Ada yang lain? Oke, saya kira ini semua sudah ada di SMA, ya tinggal hanya mengingatkan kembali ya kaitannya dengan asam basa nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu nanti hari Senin seperti biasa. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Nah, bagi adik-adik yang Muslim, saya mengucapkan selamat berpuasa. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Ya, oke, saya kira sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.